Ya, semua kitab suci yang ada di dalamnya kan berupa pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Semua kitab suci itu berisi pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Kebenaran itu baru dijumpai ketika orang mampu melihat hubungan antara pernyataan itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau kitab suci mengatakan ada neraka, itu kan baru pernyataan. Ya. Harusnya kita yang membuktikan neraka itu ada atau tidak. Kebenaran dalam Al-Quran itu adalah pernyataan yang menjadi kebenaran bila kita sudah mengalami apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dan pernyataan itu belum dianggap benar Kalau belum dialami sendiri. Iya. Kitab suci Al-Quran hanya sebuah pernyataan, bukan kebenaran. Karena katanya kebenaran itu harus dialami. Lah, bagaimana ini? Bagaimana kalau misalkan Anda itu mengalami neraka atau masuk ke dalam neraka? Artinya karena Anda tidak mengalami surga, berarti surga itu tidak ada. Ini penyakit. Simak sampai akhir videonya ya kafilah, dan semoga MUI cepat bertindak karena ini masalah serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang viral di media sosial ada seseorang yang mengatasnamakan dirinya spiritualis, ajaran spiritualis. Bahkan di salah satu videonya dia mengatakan bahwa orang yang sudah spiritualis itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang yang beragama. Artinya orang ini memandang remeh kepada orang-orang yang beragama dibanding dengan orang yang sudah memiliki ajaran spiritualis ini. Nauzubillah, kita tidak tahu agamanya apa, akan tetapi kita hanya melihat dari statement-statementnya bahwasanya orang ini membuat syubhat terhadap Al-Quranul Karim. Bahkan pemahamannya itu diada-ada dan direka-reka, sehingga kita yang belajar ilmu agama Islam tentunya akan aneh dan sangat asing apa yang disampaikan oleh orang ini. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana statement atau pernyataan daripada orang ini. Silakan. Kalau kita sudah mampu membuktikan sendiri, maka pernyataan yang ada di dalam kitab suci itu kita sebut kebenaran. Para spiritualis adalah orang-orang yang sudah bisa membuktikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci itu lewat mengalami kenyataannya. Sedangkan orang-orang agama baru mendengar pernyataannya. Orang-orang beragama tuh baru membaca pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab suci. Itu baru pernyataan-pernyataan. Dan pernyataan itu belum dianggap benar kalau belum dialami sendiri. Iya, kalau yang misalnya mengatakan api itu panas, itu kan pernyataan. Ya. Kalau orang itu belum pernah melihat api atau belum pernah menyentuh panasnya api, ya jelas gak tahu di mana letak kebenarannya pernyataan yang. Kalau orang itu sudah menyentuh panasnya api, baru dia akan mengatakan pernyataan yang tentang api itu benar. Iya. Ini kebanyakan orang nggak tahu yang dimaksud kebenaran. Seolah-olah kitab suci itu sudah kebenaran. Belum. Kebenaran dalam Al-Quran itu adalah pernyataan yang menjadi kebenaran bila kita sudah mengalami apa yang dinyatakan oleh Al-Quran atau apabila kita sudah mengalami kenyataan yang dinyatakan oleh kitab suci. Itu baru kebenaran yang hakiki. Baru kebenaran. Baik, ada beberapa poin yang harus kita luruskan dan semoga MUI cepat bertindak karena ini sangat resah sekali kita melihatnya dan na'udzubillah min dzalik, pemahamannya begitu keliru luar biasa. Disebutkan tadi katanya kitab suci Al-Quran itu bukan kebenaran, hanya pernyataan saja dan menjadi kebenaran kalau misalkan sudah dialami. Nauzubillah min dzalik, berarti kalau misalkan orang ini sekarang masih di dunia, surga dan neraka itu belum ada karena hanya berdasarkan pernyataan saja.
Berarti alam barzah itu tidak ada, karena dalam Al-Quran itu hanya pernyataan saja, belum mengalami itu semua. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang maha hak. Bahkan salah satu daripada sifatnya Allah itu al-haq, maha benar. Sehingga apa yang dikatakan atau apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebenaran. Apalagi tadi dia katakan, katanya Al-Quran itu hanya pernyataan, dan pernyataan itu masih dipertanyakan kebenarannya. Na'udzubillah. Ini ajaran semacam apa ini? Dan tentunya orang ini sebetulnya memandang rendah orang yang beragama. Tadi dikatakan orang yang beragama itu masih mendengarkan atau melihat pernyataan-pernyataan itu sendiri, sedangkan orang yang sudah spiritualis, dia sudah mengalami itu semua. Lah pertanyaannya, apakah memang orang yang spiritualis ini sudah mengalami neraka atau surga? Kan belum. Kalau misalkan dia masih ada di dunia ini dan belum mati menuju alam barzah, alam mahsyar dan lain sebagainya. Begitu. Jadi pemahamannya jangan seperti itu. Pemahamannya harus diubah. Allah itu adalah Tuhan. Allah itu al-haq, yang maha benar. Apa-apa yang difirmankan oleh Allah itu adalah kebenaran. Ini malah disebut pernyataan, dan katanya pernyataan itu belum 100% kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yang harus Anda pahami bahwa dalam Al-Quran itu memuat dengan sejarah-sejarah Nabi di masa lalu. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan Anda tidak mengalami di zaman Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian di zaman Nuh alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW, karena Anda tidak mengalami itu semua, lantas Anda akan mengatakan bahwa kisah-kisah para nabi dulu adalah sebuah pernyataan saja, bukan kebenaran. Nauzubillah, ini bagaimana berpikirnya seperti ini, khafillah. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam Al-Quran itu bukan hanya pernyataan-pernyataan saja apa yang Anda pahami itu. Dalam Al-Quran itu memuat perintah dan kewajiban. Perintah dalam Al-Quran salah satunya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul mengajarkan kepada kita untuk menutup aurat. Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidak mentato. Rasul mengajarkan kepada kita agar berbicara agama sesuai dengan dalil. Kalau misalkan dalam segi menutup aurat saja diabaikan, bagaimana dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang lainnya? Bukankah Nabi SAW mengatakan, Inna nuhina an nura auratuna, sesungguhnya kita itu dilarang untuk memperlihatkan aurat itu sendiri. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang bertato dan yang mentato itu la'anallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana bisa mengatakan bahwa orang spiritualis itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang beragama? Padahal orang yang beragama itu dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-nabinya, melalui utusan-utusannya. Kok seperti itu pemahamannya? Mohon maaf, bahkan di salah satu videonya orang ini mengatakan bahwa Allah itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sebuah trinitas. Bahkan di video-video yang lainnya orang ini katanya lebih mantap wawasannya daripada para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Saya berharap kepada Pak MUI secepatnya untuk memanggil orang ini dan agar diluruskan. Apalagi orang ini berbicara tentang syariat Islam, tentang ajaran Islam. Untuk itu kami mohon kepada MUI supaya secepatnya memanggil dan memberikan pengarahan agar tidak ada syubhat dan fitnahan ke depannya. Ya Alhamdulillah, jadikan hal ini pembelajaran dan perkuat iman Islam kita. Apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa peganglah Al-Quran dan As-Sunnah agar kita selamat dan tidak akan tersesat. Lan tadillu abadan. Kita tidak akan tersesat untuk selamanya. Baik, alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.